Halo semua, selamat datang. Ketemu lagi sama aku di channel Belajar Uang dalam BLK Project dari kelompok 1. Kali ini pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, aku mau bahas mengenai pegadaian. Mulai dari sejarahnya, apa itu gadai, struktur organisasi, kegiatan usaha, penggunaan dana, serta proses pinjaman pada pegadaian. Nah, ada yang tahu nggak nih, ada 4 periode dalam sejarah perkembangan pegadaian. Yang pertama, sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda atau VOC mendirikan Bank van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Wow, sudah hampir dari 300 tahun yang lalu ya. Lalu, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816, Bank van Lening ini dibubarkan oleh pemerintah. Masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah setempat atau lisensi stelsel. Namun sayangnya metode ini berdampak buruk. Pemegang lisensi malah menjalankan praktik rentenir atau lintas darat yang dirasa kurang menguntungkan pemerintah Inggris. Oleh karena itu, metode ini diganti menjadi Pachtstelsel, yaitu pendirian pegadaian yang diberikan kepada umum hanya untuk yang mampu membayarkan pajak paling tinggi kepada pemerintah. Sayangnya lagi, dampak yang dihasilkan masih sama, di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan culture stelsel, di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Periode yang ketiga yaitu pada masa pendudukan Jepang. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi pegadaian. Terakhir, pada periode NKRI, pasca Perang Kemerdekaan, kantor jabatan pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status. Kini, usia pegadaian telah lebih dari 100 tahun. Manfaat yang dirasakan pun semakin banyak oleh masyarakat. Next, aku mau jelasin apa itu pegadaian. Gadai menurut Susilo dalam bukunya tahun 1999 adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Sedangkan perum pegadaian atau perusahaan umum pegadaian adalah badan usaha milik negara yang berfungsi memberikan pembiayaan dana dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Nih, ku kasih tahu visi misinya perum pegadaian. Visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama di masyarakat. Dengan misi-misi sebagai berikut. Yang pertama, membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Yang kedua, memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Dan yang terakhir, melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. Lembaga ini di bidang keuangan mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian,
seperti untuk para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif dan konsumtif, kaum buruh maupun pegawai negeri yang memiliki ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. Next, ada konsep gadai. Jadi gini nih, konsepnya barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang ngasih hutang atau di sini perum pegadaian sebagai jaminan. Barang bergerak bisa berupa barang perhiasan, barang rumah tangga seperti pecah belah, kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin, dan tekstil. Nah, kalau udah jatuh tempo, orang yang utang nggak bisa melunasi, maka barang tersebut ya berhak dijual atau dilelang oleh orang yang ngasih pinjaman. Selama 4 bulan tersebut, kamu boleh tidak membayar apapun. Tapi kalau udah jatuh tempo, kamu wajib membayar pokok pinjaman beserta seluruh bunga yang telah ditetapkan. Masih belum punya uang? Bayar bunganya aja, gadainya bisa diperpanjang 4 bulan lagi. Dan pastinya mudah, cepat, dan aman. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai struktur organisasi di Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu BUMN yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Pegadaian dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari 1 direktur utama dan beberapa direktur lainnya, seperti Direktur Keuangan, Operasi, Pengembangan Usaha, Umum, dan SDM dengan masa jabatan 5 tahun. Sehingga yang berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksinya kepada Presiden ya Menteri Keuangan. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Menteri Keuangan juga dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Komisaris untuk Perum Pegadaian. Sip, next kalau udah paham, aku mau jelasin tugas dan tujuan pokok Pegadaian. Sebenarnya tujuan Pegadaian itu biar masyarakat nggak dirugiin oleh lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Makanya, Pegadaian hadir untuk menyalurkan uang pinjaman kredit yang udah dijamin dari pemerintah. Tentunya kalian masih ingat kan arisan bodong yang terjadi beberapa waktu lalu? Nah, buat menghindari kayak gitu tuh, makanya pemerintah nyediain Pegadaian. Be smart ya, lebih baik cari yang udah pasti-pasti aja deh. Bukannya untung malah buntung. Nah, sifat usaha Pegadaian sendiri prinsipnya yang menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dengan tujuan mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar, serta turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Nah, ku kasih tahu nih kabar baiknya kalau Pegadaian juga menyediakan layanan yang berbasis syariah. Yaps, teknis Pegadaian syariah yang harus kita ketahui adalah pasokan permodalan Pegadaian syariah sumbernya dari Bank Mandiri Syariah. Prinsip gadai syariah yaitu menahan benda dari peminjam untuk dijadikan jaminan atas utang yang dimiliki atas dasar prinsip syariah. Ada beberapa keuntungannya loh gadai syariah ini, karena perhitungannya bukan berdasarkan sewa bunga, melainkan sewa tempat. Contohnya, ketika kamu menggadaikan mobil kamu, maka kamu tidak berkewajiban membayar bunga, tetapi setiap bulannya kamu harus membayar sewa tempat untuk mobil yang kamu gadaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada masalah keperluan dana yang cepat untuk usaha, sekolah anak, membeli barang, atau keperluan lain yang mendesak. Nah, untuk itu aku mau kasih tahu beberapa pelayanan yang disediakan oleh Pegadaian, mulai dari produk gadai syariah, produk berbasis fidusia, produk gadai sistem angsuran, produk investasi emas, jasa taksiran, jasa titipan, dan yang terakhir jasa sertifikasi batu mulia. Wah, tak terasa, aku udah jelasin berbagai hal tentang Pegadaian. Berbagai fitur gadai di Pegadaian ini memberikan masyarakat lebih banyak pilihan untuk menggadaikan barang sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara ini, diharapkan semakin banyak orang yang menjadikan gadai di Pegadaian sebagai solusi keuangannya. Tak
Terasa penjelasan seputar uang telah dikupas secara lengkap di video ini. Kalau kamu punya pertanyaan, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini menambah wawasan kamu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.